Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kebahagiaan yang paling utama dan pertama adalah anugerah kesehatan, dan yang kedua keimanan, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah, bisa bertatap wajah adik-adik, bisa menatap wajah adik-adik yang luar biasa, itu kenikmatan yang sangat sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan mampu mengantar kita kepada rasa syukur yang lebih, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini pula yang mengantar kita ke surganya Allah. Dan semoga yang join dalam kajian hari ini diberikan rezeki yang berkah, badan yang sehat, umur yang panjang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh dalam waktu dekat insya Allah. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah, dan semoga kita bertetangga di jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita pengikut yang setia sampai akhir usia. Dan beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, dia punya potensi tauhid, dia punya potensi menyembah Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka mungkin di antara kita ada yang turis, turunan Islam, ada juga yang mu'allaf ya mungkin ya. Jadi bagaimana Allah melihatnya adalah bagaimana argo yang kita mainkan. Kalau sudah balik maka argo dijalankan. Semakin banyak kebaikan ke kanan perjalanan kita. Dan jika dosa dan keburukan yang kita jalankan maka ke kiri. Nah, salah satu menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu adalah kita akan dipermudah ke surga. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Jadi kalau mau kebahagiaan dunia maka wajib dengan ilmu. Mau kebahagiaan di akhirat juga wajib dengan ilmu. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan diri menjadi ibu. Dari wajah-wajahnya sih masih imut-imut ya, dari wajahnya ya. Kalau saya kan udah amit-amit, tapi yang hadir nih yang join ini imut-imut semua nih. Jangan-jangan yang menikah baru Mbak Putri. Jadi Ada beberapa. Kenapa Mbak Putri? Udah ada juga sih beberapa, tapi kayaknya banyak yang jomblo nih Ustazah. single. Makanya kemarin saya mempertajam sama Mbak Cika ya, khawatir saya salah paham. Apakah temanya langsung ke ibu gitu? Atau kita nikah dulu nih, cari pasangan dulu gitu ya. Tapi karena infonya kedua-duanya materi saya harus mempersiapkan ibu, jadi saya sesuai dengan apa yang panitia ini kan ya, rencanakan gitu ya. Ketika kita ingin menjadi seorang ibu, apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan? Persiapan menjadi ibu seperti apa? Yang pertama, artinya mencari pasangan yang soleh atau soleha. Oh ya, nih putri semuanya atau ada laki-laki? Ada yang cowok nggak ya? Ikhwannya ada nggak ini? Nggak kan? Hari ini kayaknya nggak ada ya hari ini ya. Sejauh mata memandang belum ada yang ya. Mungkin sungkan kali ya masuk ke kandang singa ya. Jadi ketika kita perempuan ini wallahu alam benar atau tidak, tetapi fenomena yang masyarakat sampaikan, perempuan kalau belum menikah seperti seekor kucing, malu-malu. Tetapi setelah menikah dia seperti seekor singa, galaknya luar biasa. Sementara laki-laki sebelum menikah dia seperti seekor buaya darat, buaya laut, dan macam-macam. Namun setelah menikah, dia seperti seekor cicak. Dia takut dengan singa yang ada di rumahnya. Maka ketika kita menikah, sesungguhnya tidak pernah akan menemukan rumah tangga yang sempurna, karena kita dipertemukan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna, dan justru kita saling menyempurnakan, maka saat memilih pasangan,
libatkan Allah, ajak Allah dalam memutuskan pilihan kita, itu yang pertama. Jadi untuk mendapatkan keturunan yang baik, jangan lupa nasabnya itu diperhitungkan. Nasab itu apa? Keturunan. Apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Lima liha, linasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfad bidatid din saribat yadak. Apa kata Allah? Nikahi wanita atau nikahi pria karena 4 hal. Hartanya, kemudian parasnya, kemudian nasabnya dan agamanya. Jadi urutannya itu mal, harta, nasab, paras, agama. Apakah memang agama terakhir? Tidak, karena Allah ingin mengikat agama dengan kalimat fadfad bidati din taribat yadak. Cari yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Nanti ketika adik-adik yang masih jomblowati gitu ya, jomblowati, single lillah, maka dalam kondisi seperti itu yang kita pikirkan pertama dan utama bibit dari ayah anak kita. Bibitnya itu penting. Walaupun Rasulullah meminta 4, harta, paras itu terlihat. Oh dia tajir melintir, oh dia sulit melilit, itu terlihat. Oh dia cantik, oh dia misalnya menarik, itu semua terlihat. 2 poin terlihat, paras dengan harta. Sesungguhnya nasab dan agama yang tidak terlihat justru dampaknya luar biasa kepada keturunan kita. Jadi kalau kita perhatikan, even Rasulullah mintanya harta, nasab, gitu ya, kemudian paras dan agama, tetap yang pertama adalah agama. Kalau saya sering menyingkat dengan 3T, takwa, tampan, tajir. Nah, terus yang laki-laki pengen dapat istri 3S, apa? Solehah, sabar, cantik. Cantik hatinya, cantik parasnya. Jadi jangan dilupakan 3S dan 3T. Nah, ketika kita sudah mencari bibitnya, langsung bilang sama Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, carikan ayah untuk janinku, ayah yang soleh. Berikanlah hamba pasangan yang soleh. Mengapa? Nanti bibitnya itu ke janin kita. Itu rahasianya mengapa nasab disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nasab dengan agama itu menempel di perilaku ayah dan ibunya. Dan bahkan Rasul pesannya apa? Carilah pasangan yang bibit bobotnya bagus. Mengapa? Anakmu itu karakternya boleh jadi seperti dirimu, atau seperti pasanganmu, atau seperti keluargamu, atau seperti keluarga suamimu. Diingat ya, nanti kalau punya anak kita kaget. Loh ini kok tidak mirip saya? Tidak juga seperti suami saya. Ternyata dia karakternya seperti ipar kita atau adik kita. Kenapa? Rasulullah sudah memberikan warning bahwa anakmu karakternya seperti dirimu atau seperti suamimu, pasanganmu, atau seperti keluargamu atau seperti keluarga pasanganmu. Jadi bisa mirip kita, bisa mirip suami kita, bisa juga seperti ipar-ipar kita, atau justru adik-adik kita. Saya perhatikan ketika anak saya kan pasukannya banyak nih, 7 orang gitu ya. Nah, di antara 7 ini saya tidak pandai menggambar. Suami tidak pandai menggambar, tetapi anak-anak saya hampir semuanya pintar menggambar. Ketika saya pikirkan, ini adik-adik ipar saya tidak ada yang pandai menggambar, ternyata mirip adik-adik saya. Jadi saya tidak pandai menggambar, suami tidak pandai menggambar, ada gennya dari keluarga saya pandai menggambar. Nanti kita akan temui lagi, kok karakternya begini, padahal kita tidak memiliki karakter itu. Begitu seterusnya. Maka penting cari nasab yang bagus. Kalau sudah punya suami bagaimana? Jangan ditukar, nggak bisa tukar tambah. Yang ada kita syukuri sambil angkat tangan, ya Allah jadikan pasangan hamba tambah soleh, tambah takwa, tambah tampan, tambah tajir. Minta pasangan 3T udah ditutup, karena kita sudah memiliki pasangan. Tinggal ditambah, bukan orangnya, doanya yang kita tambah. Jadi yang pertama adalah mencari bibit yang bagus. Yang kedua apa? Yang kedua perlu kita ketahui bahwa ketika kita menikah dengan seseorang, jangan langsung melakukan hubungan intim sebelum sholat 2 rakaat. Jadi etika malam pertama kita
ini mohon maaf ya jadi ke etika malam pertama, even bagian belum menikah ya, tetapi insya Allah buat ilmu ya. Ya. Jadi etika malam pertama itu ketika perempuan ada di kamar gitu ya, ini kan tradisinya beda-beda nih. Kalau yang bagus, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, waktu akad nikah jangan berdampingan. Jadi waktu akad nikah pengantin pria saja yang ada di depan. Kita menunggu di belakang, begitu sebenarnya. Hanya di Indonesia itu seringnya kalau akad itu perempuan dengan laki-laki dikasih kerudung gitu ya, di depan gitu. Padahal baiknya yang laki-laki saja, yang perempuan di belakang, barisan belakang atau di kamar. Setelah akad selesai, mempelai pria salam dan menerima ucapan selamat, baru nanti dia menemui istrinya atau gitu ya, atau dia menemui keluarganya terlebih dahulu. Nah, ketika akan melakukan malam pertama, biasa ya kalau habis pengantin baru itu kan buka-bukaan ya, buka amplop, buka kado maksudnya gitu. Buka-bukaan banyak hal. Jadi sebelum buka-buka yang lain, entah itu amplop, kado dan seterusnya, sholat sunnah 2 rakaat itu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat. Sunnahnya sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat yang mempelai pria menghadap ke wanita. Jadi berbalik gitu ya. Kalau sholat kan imam di depan, makmum di belakang gitu ya. Ini imam, ini makmum. Nanti setelah selesai sholat, nah imamnya menghadap ke istrinya, suaminya menghadap ke istrinya sambil menyentuh ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya disentuh. Doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Sambil pegang. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada dalam dirinya. Dan aku berlindung dari kejahatannya dan dari kejahatan yang ada dalam dirinya. Ilustrasinya bagaimana? Seperti kita ingin menanam benih, ilalang, rumput liar dibuang terlebih dahulu. Dibuang terlebih dahulu, nanti baru ditanamkan benih begitu. Dalam tangga pun ketika seseorang akan melakukan hubungan intim di malam pertama, ilalang karakter negatif yang ada dalam diri istri dibuang terlebih dahulu dengan doa. Baru setelah didoakan, mereka bisa melakukan hubungan intim agar karakter negatifnya pergi dulu. Dan janin yang menempel di rahim kita mudah-mudahan semoga menjadi janin yang terbaik. Itu poin kedua. Pertama, cari bibit yang bagus. Yang kedua, benih yang kita tanam itu dari orang yang soleh dan kitanya sudah didoakan. Kalau calon suami atau suami nggak hafal bagaimana? Nggak apa-apa nyontek di kertas, nyontek di HP, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan diganti, Mas nggak hafal ya sudah kalau gitu saya yang doa ya. Masa Masnya kita doakan? Rahimnya ada di kita. Jadi rahimnya ada di kita, maka kita yang doakan. Baru yang ketiga, kita perlu tahu sebagaimana tadi Qoriah bacakan Mbak Diandra ya. Bukan ya. Diandra Gautama kan? Bukan. Oh, itu pembalap. Jadi ilmunya perlu kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun proses terjadi manusia ada 7 tahap. Di surat Al-Mu'minun, surat yang dibacakan oleh Diandra tadi ya, ada 7 tahapan. 7 tahap itu apa saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dari saripati pertama. Jadi manusia diciptakan pertama dari saripati. Kemudian apa? Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian dari segumpal sperma. Pertama dari saripati, kedua segumpal sperma. Ketiga apa? Alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Setelah segumpal darah kemudian menjadi mudghah. Apa mudghah? Mudghah itu segumpal daging. Kemudian setelah mudghah apa? Idhama, tulang belulang. Setelah tulang belulang, lahma, daging lagi. Jadi 4 proses, daging lagi, dilapisi lagi, baru yang kedua apa kata Allah? Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, baru setelah itu dijadikan berbentuk manusia. Saripati, sperma, segumpal darah, segumpal daging, tulang, kemudian dilapisi daging lagi,
baru diciptakan makhluk berbentuk lain yaitu manusia. Manusia. Bagaimana dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau adik-adik, ibu-ibu tahu hadis keempat di hadis Arba'in, ada hadis Arba'in namanya hadis 40-an, 42-an gitu ya, 40-an. Di hadis nomor 4, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan info kepada kita bahwa terjadinya proses manusia itu 4 tahapan. Apa saja tahapan yang ada di hadis? Yang pertama adalah segumpal sperma 40 hari. Setelah itu segumpal darah 40 hari. Setelah itu segumpal daging 40 hari. Totalnya jadi berapa? 40, 40, 40, 120 hari. Kalau sudah 120 hari, maka Allah memberikan perintah kepada dutanya, yaitu para malaikat, untuk meniupkan ruh ke dalam janin kita. Pada saat kita tahu bahwa ruh akan ditiupkan, sebelum ruh ditiup, sebelum ditentukan ke dalam janin kita, maka perbanyak doa. Jadi diingat ya prosesnya, segumpal sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, totally 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Kalau sudah berumur 4 bulan, maka janin akan ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, maka janin tersebut sudah memiliki takdirnya sendiri. Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Bikat birizkihi. 4 hal ditentukan pada saat janin berumur 4 bulan. Ya. Apa saja? Rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi amsaqiyun aw sa'id, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ditentukan oleh Allah pada saat kandungan 4 bulan, rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Kalau sudah seperti itu, kita yakin bahwa apa yang terjadi kepada diri kita saat ini sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berumur 4 bulan. Jadi kita hidup ini seperti main ular tangga ya. Anak-anak dulu kalau main ular tangga, dikocok keluar misalnya 6 jalan, dikocok lagi 3, kalau ada ular mundur, turun ke bawah, kalau ada tangga naik ke atas. Itulah innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi dunia itu permainan semuanya. Terus bagaimana kita hanya menjalani nasib, tugas kita hanya duit 4. DUIT, duit. D-nya doa yang banyak. Sebelum roh ditiupkan ke dalam janin kita, doa yang banyak agar takdir-takdir yang terjadi kepada janin kita adalah yang terbaik. Doa yang banyak. Apa yang kedua? Usaha yang maksimal. Baru I-nya ikhlas, menjalan semua keputusan Allah. Menjalankan keputusan Allah itu adalah kelapangan hati. Kita hanya menjalankan saja. Doanya sudah, usahanya juga sudah, maka ikhlas menjalankannya dan tawakal dengan hasilnya. Maka tolong diperhatikan, ibu-ibu hamil, dia harus memberikan pendidikan kepada janinnya sejak dalam kandungan. Banyak para ibu memberikan pendidikan ketika janin sudah ada di luar. Sesungguhnya yang Allah ciptakan pertama kali apa? Telinga. Sam'a, wal basar, mata, wal fuad, baru hatinya. Jadi yang pertama kali diciptakan adalah telinga. Anak ini di dalam kandungan, dia mendengarkan apa saja yang mamanya ucapkan, yang bundanya ucapkan. Hati-hati sekali. Dia sudah terbiasa mendengar suara bundanya. Maka ketika dia lahir, dia yang pasti dia akan mencari suara bunda yang selama ini membawanya. Karena dia hafal, dia familiar dengan suara ayah bundanya. Yang membuat sedih adalah ketika yang dia dengar adalah suara bundanya, tapi saat dia lahir yang merawatnya bukan dia gitu. Itu anak sesungguhnya hafal dengan suara bunda yang mengandungnya. Dia hafal. Maka terkadang dia, mohon maaf ya, kalau ada yang ibunya meninggal saat melahirkan, itu babynya itu merasakan kehangatan ibunda, even dia sudah nggak ada. Kenapa? Ada sentuhan denyut jantung ibunya dengan denyut jantung
anaknya. Maka seorang ibu anugerah yang luar biasa ketika dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang ibu. Seorang wanita saat hamil, pahalanya luar biasa. Dia seperti seorang mujahid yang sholat malam setiap malam dan dia puasa setiap hari. Pahalanya seperti itu. Wahnan ala wahnin. Lelah di atas lelah. Capek di atas capek. Dia melakukan itu semua buat siapa? Untuk buah hatinya. Maka nanti adik-adik mumpung ingat ya, jika ada kesempatan tanggal 22 Hari Ibu, kasih hadiah yang terindah buat ibu kita. Berbakti kepada orang tua setiap hari, tetapi yang paling spesial ketika kita tahu bahwa ini hari ibu, di mana ibu kita harus berbahagia di hari ini. Kalau bisa, jangan biarkan ibu kita lelah di tanggal 22. Biarkan dia menikmati kebahagiaannya bersama kita. Mama mau makan apa? Mau pergi kemana? Mama hari ini istirahat saja, biar kami yang melakukannya. Dan anak perempuan paling pandai membahagiakan orang tua. Maka disitulah pada masa jahiliyah, ketika mereka mengubur anak perempuan yang hidup-hidup, maka apa kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki anak perempuan 3 dan kamu bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau anak perempuanku hanya 2 dan aku berusaha bagus mendidiknya, bagaimana? Surga bagimu. Seandainya Rasulullah masih ada, dan kita bertanya bagaimana kalau anak perempuanku hanya 1, mungkin akan mendapatkan jawaban yang sama, bahwa anak perempuan menjadi penghalang api neraka untuk orang tuanya. Jika kita anak yang solehah, jika kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka sesungguhnya kita menjadi penghalang orang tua kita masuk ke dalam neraka. Berbahagia sekali seandainya orang tua kita bisa memiliki anak yang mampu menghalangi orang tuanya dari api neraka. Dan perempuan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah apa? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jika ada di antara kita yang masih memiliki orang tua, bahagiakan. Buat dia bangga, buat dia tersenyum, buat dia menikmati keberadaan kita. Hadirnya kita disyukuri, kepergiannya ditangisi. Jangan sampai kita menjadi anak yang hadirnya disesali, kepergian kita disyukuri. Na'udzubillah. Maka saat kita tahu betapa pengorbanan seorang ibu luar biasa, maka seorang ibu sudah memberikan pendidikan kepada anaknya sejak dalam kandungan. Apa pendidikan yang harus diberikan pada anak kita saat di dalam kandungan? Ibu-ibu soleha, adik calon ibu soleha, saat hamil jangan malas-malas mengusap-usap perutnya, ajak dia bicara. Baca Quran sambil pegang perut. Kemudian membaca buku sambil pegang perut, diusap-usap ibunya. Ini pengalaman saya ngajar anak Jepang. Ketika kami kuliah di Pakistan, kebetulan saya menjadi guru TK dan SD di salah satu sekolah. Dan ada siswa dan siswi kakak adik umur 3 tahun, itu orang Jepang, matematikanya pintar sekali. Sampai dia datang pada saya, teacher, Bu Guru, saya bisa perkalian. Dalam hati saya, anak umur 3 tahun gitu. Jadi anak umur 3 tahun bisa matematika. Teacher buatkan soal, kata dia. Buatkan soal dari perkalian, terserah teacher. Saya buat soal dari nomor 1 sampai nomor 10, dari yang mudah sampai yang sulit. Apa yang dilakukan? Dia hanya ngitung saja. Cawangan, tulis. Salah, tulis gitu. Cepat sekali. 10 soal itu diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Akhirnya saya bertanya, nak, yang mengajarkan kamu siapa? Mama. Bagaimana cara mengajarkannya? Dia bicara dengan bahasa Jepang dan saya nggak paham. Saya penasaran ini bagaimana ibunya mendidik dia. Pada kesempatan saya pergi haji, dan saya pergi haji, ternyata satu apartemen itu mahasiswa semua. Mahasiswa dari Jerman, dari Jepang, dari Pakistan, dari Saudi, dari Mesir, digabung satu apartemen. Langsung saya tanya, yang kuliah di Jepang mana? Gitu. Karena saya langsung punya penasaran lah ya dengan teman-teman, ya, dengan anak-anak Jepang ini. Saya tanya, Mbak, kuliah di Jepang? Iya. Tolong bantu saya.
kasih resep orang Jepang bagaimana mendidik anak-anaknya. Hmm. Apa dulu mereka? Wah, orang Jepang itu pelit ngasih resep. Tapi sempat saya lihat, saya curi satu. Apa Mbak? Tolong berikan ke saya. Teman saya bilang begini, orang Jepang kalau sedang hamil, anaknya diajak bicara. Nak, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya nak. Mama ulang lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Nanti suaminya kalau melihat istrinya seperti itu, gitu ya. Kemudian setelah datang suami bilang apa? Mama, kok nggak diberikan papan tulis? Nanti ayahnya itu belikan papan tulis, dikasih papan tulis, dikasih spidolnya. Seakan-akan ada guru, ada murid gitu ya, antara guru dengan murid. Padahal muridnya masih di dalam kandungan. Dicuri sama teman saya, dia ajak bicara babynya. Nah, yang lurus itu alif, yang seperti perahu ada ikannya 1 ba, yang perahu ada ikannya 2 ta, begitu seterusnya. Dia ulang-ulang sampai yang seperti seekor ayam ada telurnya 2 itu huruf ya. Dia ajak bicara anaknya. Lantas dia bilang apa? Ketika saya praktekkan itu Ibu, Masya Allah Ibu, anak saya umur 3 tahun sudah fasih dan lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Dididiknya ketika sejak dalam kandungan. Maka pendidikan spiritual itu perlu diberikan saat di dalam kandungan. Jadi baca Quran, kemudian sholat, puasa, gitu ya. Jadi kalau ada fikih puasa, banyak ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui bertanya, Bu Fatia boleh nggak sih saya nggak puasa? Saya bilang ada rukhsah untuk ibu hamil, ibu menyusui untuk tidak puasa. Tapi saya sharing, saya bilang, kalau bisa puasa, nanti emosional anak itu bagus kalau kita puasa. Dan nggak ada berita bahwa ibu hamil atau ibu menyusui meninggal gara-gara puasa, nggak pernah ada berita itu. Jadi even kita hamil, even kita menyusui, tetap puasa. Dampaknya ke anak-anak kita, spiritualnya bagus, emosionalnya bagus. Sementara kalau pendidikan intelektual itu bisa disampaikan tadi, diajak bicara, dikasih pesan moral gitu ya. Seneng kalau melihat ibu-ibu sedang hamil itu sabar. Dia menahan marahnya, dia menahan malasnya. Kenapa? Karena hormonal. Ibu hamil itu sebenarnya males, lemes gitu ya. Dan kalau dia muntah-muntah, dia mual, mumpung lagi sakit, angkat tangan setinggi-tingginya. Minta apa yang kita kehendaki dari janin kita. Orang sakit doanya seperti malaikat. Orang sakit doanya seperti malaikat. Tembus langsung ke langit ketujuh. Tanpa ada dinding pembatas selama dia redha dengan penyakit yang Allah berikan. Saat melahirkan, mulesnya luar biasa, langsung angkat tangan. Ini sharing untuk adik-adik, boleh jadikan nanti hamil, melahirkan gitu ya. Jadi saya sharing, ketika kami kuliah di Pakistan, saya saat melahirkan tuh luar biasa sakitnya. Saya minta sama Allah 2 permintaan. Saya bilang, ya Allah saya ingin sekali pergi haji gitu ya. Yang kedua saya ingin sekali selesai disertasi saya. S2 saya waktu itu belum selesai ya. Jadi doanya itu. Setelah melahirkan, saya bilang sama suami, enak ya Li ya kalau kita bisa pergi haji. Apa komentar suami? Bisa sih gitu, bisa kita pergi haji, ini ada visanya. Saya bilang kapan minta visa? Enggak, kemarin iseng-iseng aja minta visa, iseng-iseng minta visa dapat visa. Padahal uangnya nggak ada. Berangkat haji bisa. Ya Allah, saya bilang kalau memang tahun ini saya berangkat haji, mudahkan. Tiba-tiba waktu Soeharto jatuh tuh tahun berapa ya? 98? 98, 99 ya. Nah, ketika ada masalah, beasiswa dikirim semuanya 1 tahun, dan kita menggunakan beasiswa itu untuk pergi haji. Artinya apa? Sesuatu yang impossible menurut kita, belum tentu menurut Allah. Akhirnya kami bisa pergi haji. Selesai pergi haji, saya bisa menyelesaikan disertasi saya gitu ya. Kok bisa? Doa. Ibu hamil, ibu menyusui, doanya luar biasa selama dia ikhlas.
Mengapa? Dalam kondisi wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah. Maka yang pertama, sentuh anak kita dalam doa-doa kita, baik doa dalam sholat 5 waktu maupun dalam doa sholat malam di 2/3. Sentuh anak kita, sampaikan, ya Allah. Kalau saya doanya lengkap, mintanya apa? Ya Allah, eh, jadikan anak kami itu sempurna, cerdas, eh, pakai bahasa Arab ya, jadi harus mikir dulu nih, khariqon, akilan, akilan itu berakal, aliman, alim. Allahumma, ini kalau pakai bahasa Indonesia saya malah susah ya, diterjemahkannya susah ya. Akilan, aliman, amilan, aktif, eh, sahihan, sehat, kemudian hafizal Quran, agar dia menjadi penghafal Quran. Penghafal Quran kan nggak harus 30 juz. Even dia hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz, kita berharap dia menghafal Quran. Jadi minta sama Allah, seperti apa sih anak kita gitu. Apa yang kita mau dari anak kita? Maka sampaikan sama Allah. Minta 10 dikabulkan 5, alhamdulillah. Minta 20 dikabulkan 10, alhamdulillah. Minta 30 dikabulkan 15 pun alhamdulillah. Minta sama Allah detail, sedetail-detailnya menyebutnya. Baru setelah itu ketika dia lahir, maka apa yang kita lakukan? 3 yang harus dilakukan oleh kita, tentunya oleh ayah ya, saat kita melahirkan. Apa yang pertama? Saat kita masuk ke ruang persalinan, biarkan suami kita masuk ke musola. Dia sholat 2 rakaat, dampingi istrinya dengan sholat. Menurut para dokter, kadang-kadang suami itu unik. Anak pertama didampingi sampai ke ruang persalinan. Anak kedua mendampingi istri sampai di pintu saja. Ma oke. Dia hanya di pintu saja. Anak ketiga itu diantarnya sampai di kantin saja. Ma, aku tunggu di kantin ya. Jadi ini saya alami. Jadi ketika saya datang ke rumah sakit, Pak, bagaimana istri sudah melahirkan belum? Belum. Dia lagi di kantin. Saya cari, Pak, ini di mana di kantin? Oh ya, oke, saya ke kantin rumah sakit, kemudian ketemu ngobrol. Pak, bagaimana? Sebentar ya Bu, saya telepon dulu. Jadi benar-benar, Mah, gimana? Udah lahiran. Dia menunggunya di kantin gitu. Beruntung jika seorang suami istiqomah mendampingi istrinya tetap sampai ke ruang persalinan. Maka saya bersyukur sekali ketika setiap melahirkan suami ada di samping saya sampai anak ke-7. Kenapa? Jarang-jarang suami bisa lihat darah ya. Kalau nggak kuat lihat darah, jangan masuk dalam. Nanti dokternya malah repot sama suami kita Nanti pingsan. pingsan. Jadi kalau suami nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa. Karena nggak semua laki-laki kuat ya. Nggak tahu nih Mbak Putri termasuk yang mana nih, suaminya kuat apa enggak nih? Nggak kuat dia. Jadi dia nemenin tapi di samping aja sih, nggak yang ngelihat gitu. Oh, tetap di samping ya, Di alhamdulillah. samping aja, alhamdulillah. Iya, jadi nanti adik-adik tolong tanya, Mas kuat nggak ngeliat darah? Kalau Betul. Mas nggak kuat ngeliat darah, jangan dampingi saya, nanti dokternya repot. Jadi malah nanti ngurusin emas, saya melahirkan kan nggak ada yang ngurusi gitu ya. Itu berbeda ya setiap pasangan. Jadi ketika kita masuk ke ruangan persalinan, nah suami masuk ke musola. Ngapain ke musola? Sholat hajat 2 rakaat. Sebut nama kita, sebut nama janin kita, kan pasti sudah punya planning ya. Nama anaknya siapa sih? Misalnya nama anak pertama Faris misalnya. Sebutkan nama, mudah-mudahan Faris melahirkannya gampang, mudah-mudahan Faris sama uminya sehat. Hal-hal seperti itu perlu disebutkan. Setelah salam, baru dia masuk ke ruang persalinan mendampingi kita. Pegang tangannya, biar sama-sama kuat, ada energi di situ ya. Apalagi kalau misalnya kita sakit, itu baby kan kalau sesar beda ya. Kalau sesar kan enggak melalui proses mengejan ya. Jadi dia lebih enak. Cuma sakitnya setelah melahirkannya gitu ya. Nanti setelah babynya lahir, jangan lupa ayahnya ada di sampingnya. Azankan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Mengapa? Agar yang pertama dia dengar adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi setelah azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kemudian yang ketiga apa? Ditahnik. Apa tahnik?
tahnik itu mamahnya atau papanya memamah kurma. Kurma dimamah, ada kaldunya. Nah, kaldunya diambil, tempelkan ke langit-langit baby. Jadi bukan babynya yang memamah kurma, nanti mati babynya, kitanya, orang tuanya. Jadi orang tuanya memamah kurma, nah ambil pakai ibu jari ya, kalau saya pakai ibu jari, kemudian tempelkan ke langit-langit baby. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditempelkan ke langit-langit. Kenapa? Agar rahangnya kuat dan dia fasih melafazkan kalimat Allah dan kitab Allah. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Teknik ini jarang. Mereka banyak yang lupa. Bawa kurma nggak? Bawa kurma nggak? Bawa kurma. Kenapa kurma? Itu makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teknik namanya itu teknik. Kemudian dibacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi diletakkan di langit-langit. Setelah itu baru kita tunggu hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari ke-28. Rasulullah cuma nyebut itu saja. Hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 atau ke-28. Kelipatan 7 lah. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Maka pada hari ke-7 atau 14 atau 21 atau 28 lakukan 4 hal lagi. Apa yang kita lakukan? Mengakekahkan sunnahnya ya. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Terus kambingnya dimakan sendiri boleh nggak? Ada yang berpendapat dia seperti kurban, hanya sepertiga saja. Jadi selebihnya berikan kepada tetangga kita, atau kalau kita buat acara diberikan kepada orang yang datang dalam acara kita akekah itu gitu ya. Jadi akekah itu boleh langsung diberikan ke orang lain atau dibuat seremonial, itu tergantung kita ya mau bagaimana. Biasanya mereka yang buat akekah di rumah agar mereka tidak capek-capek keliling ke rumah tetangga begitu. Maka akekah. Yang kedua memberi nama. Nama laki-laki yang agak tegas, berwibawa. Nama perempuan yang agak lembut-lembut gitulah ya. Mengapa? Agar tidak tertukar. Kasihan kalau nama laki-laki untuk anak perempuan atau sebaliknya. Suami saya pernah cerita dia punya siswa namanya nama perempuan. Jadi dia nggak pede ketika dipanggil nama perempuan ya. Saya lupa namanya. Dia agak malu, jadi angkat tangannya begini. Dia nggak begini, dia nggak pede. Kenapa? Karena ayahnya memberi nama dia perempuan. Atau jangan memberi nama laki-laki untuk anak perempuan. Kenapa? Nanti dia nggak pede. Kalau bisa nama itu doa. Kebiasaan kita ada yang nggak pas nih, kebiasaan orang Indonesia ya, maaf. Namanya bagus Abdurrahman dipanggilnya Oman. Namanya Salsabila dipanggilnya Bella. Namanya dipotong-potong. Jadi namanya nggak lengkap gitu ya. Sama, saya terkadang Fathia. Kalau orang Arab manggil saya lengkap Fathia begitu. Tetapi teman-teman SD manggilnya Tia. Kampus manggilnya Feti. Mereka nggak bisa lengkap Fatia. Seneng pas pulang dari Pakistan mereka memanggil Bu Fatia. Alhamdulillah, akhirnya lengkap juga manggil saya gitu ya. Karena sebelum Tia, ujungnya saja. Ketika kuliah Feti, nggak lengkap gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia motong-motong. Tolong adik-adik atau calon ibu ketika memberi nama nanti yang 2 kata tapi artinya bagus. Sekarang anak-anak sekarang bagus-bagus namanya ya. 2 kata tetapi bagus gitu. Jadi kalau dipanggil doa semua. Katakanlah nama anak seperti saya Faris. Faris itu kan artinya pahlawan. Jadi Faris 2 kata. Kalau Salsabila itu kan 4. Salsabila. Jadi di 4 dia udah belok, salsa udah belok, udah pergi dia. Nah, cari nama yang mudah, indah gitu ya. Mudah disebut, indah artinya, dan dia menjadi doa buat kita. Itu nama. Kemudian yang ketiga, jadi setelah akekah, memberi nama, kemudian rambutnya dicukur semua, dihabiskan. Digunduli,
kemudian ditimbang berapa gram rambut anak kita. Ya. Kenapa harus ditimbang? Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut baby itu lembut sekali ya, lembut sekali. Jadi kalau misalnya 1 gram, maka sedekahkan senilai 1 gram. Sekarang naik ya, emas lagi naik, mendekati 1 juta. Jadi kalau misalnya 1 gram, 1 juta kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau rambutnya gimbal, boleh jadi 2 gram, maka 2 gram yang kita sedekahkan untuk fakir miskin. Itu terkait yang ketiga. Digunduli rambutnya. Itu kalau nggak di hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21 atau ke-28. Sama ya, 4 hal tadi ya, 4 hal di hari ke-7 atau selainnya 4 hal harus dilakukan. Pertama akekah, kedua memberi nama, ketiga menggunduli rambut, dan yang terakhir menghitan. Sunnahnya di khitan pada saat usia 7 hari, 14 hari, atau 21 hari, atau 28 hari. Untuk anak laki-laki, hukumnya wajib dikhitan. Ya. Tapi anak perempuan, ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat hukumnya mubah. Bedanya apa? Kalau sunnah, dia mendapatkan pahala. Kalau mubah, dia seperti makan saja. Makan. Mengapa ada yang berpendapat mubah? Karena ada beberapa di negara lain ya, mohon maaf nih, di Afrika ya misalnya, saya punya teman orang Afrika, dia bilang gini, Fathia, kalau orang Indonesia itu nikah seneng, salam, doakan ya, seneng sekali kalau dia lagi. Kamu perhatikan orang Afrika, orang Sudan, orang Somal gitu ya, orang-orang Afrika sana kalau menikah itu wajahnya luar biasa. Akhirnya saya perhatikan, oh iya ya, kenapa orang Afrika kalau nikah itu nggak bahagia dia. Kalau kita kan gitu ya, bahagia banget, makasih ya, makasih. Kalau mereka makasih, makasih, sambil stres gitu. Saya bilang, kenapa mereka stres? Kamu tahu, kata teman saya ini, kamu tahu orang Afrika itu anak perempuannya itu setelah dikhitan itu lubangnya dijahit. Tanpa dijahit saja, itu malam pertama sudah sakit. Ya. Apalagi dijahit. Aduh, mereka bilang terkadang itu seperti tersiksa gitulah, seperti tersiksa. Maka saya tanya, apakah semuanya yang modern, yang hidupnya mungkin sekarang ya milenial gitu, itu enggak. Tetapi yang lama itu vaginanya dijahit, jadi dikhitan juga, dijahit juga. Maka dokter kita, kalau nggak salah sudah 13 tahun ini, dokter tidak mau menghitan anak perempuan. Tetapi cukup dibuktikan saja klitorisnya. Klitoris yang vagina itu yang agak mancung sedikit itu namanya klitoris. Ini mohon maaf ya, wacana saja, klitoris ini yang membuat hubungan nikmat. Jadi saat kita melakukan hubungan intim itu kenikmatannya ada di klitoris. Orang timur, orang Indonesia misalnya, ketika klitorisnya dipotong, dia cenderung pasif. Ya. Kayaknya nih yang join di khitan semua nih yang join nih. Mungkin ya, jadi kalau yang di khitan itu kurang agresif sama suami. Jadi kalau suami pulang pakai balsem gitu. Dan ke orang Indonesia, udah sampai Pakistan, orang India, orang Arab, suami datang, yallah ta'ala hadida. Dia langsung ajak tempur, berani 24 jam, siap kapan saja. Beda sama orang Indonesia. Nggak paham. Padahal udah dikasih isyarat sama suaminya, nggak paham-paham gitu ya. Orang Arab cepat dia. Kenapa? Karena tidak dikhitan. Itu ada pengaruh sebetulnya. Jadi mohon maaf juga ya kalau ada yang tidak setuju dengan dikhitan ya. Ada saya nggak setuju Bu kalau tidak dikhitan gitu. Saya bilang kalau memang dokter tidak menghitan ya nggak ada masalah, karena dalam hukum Islam hukumnya aja mubah saja atau sunnah saja, tidak wajib gitu. Nanti Bu bahasa ibu ini takut terlalu agresif lah gitu, takut terlalu agresif gitu ya. Saya bilang kembali kepada lingkungan. Jadi kalau lingkungannya terlalu agresif, dia akan jadi agresif. Tetapi jika itu kepada suami, bagus kan, suaminya senang kan, ketimbang dia pulang istrinya balseman terus, mendingan yang agresif gitu ya. Terus bagaimana sikap kita?
sikap kita kalau sama suami, even kita di khitan, minimal wajah itu sumringah gitu. Papa pulang gitu. Itu pakai ekspresi, jangan lah kok papa udah pulang. Itu nanti kita pulang lagi ke kantor. Balik lagi ke kantor. Udah pulang gitu ya, tapi sambil ngantuk-ngantuk. Jadi kalau bisa sumringah gitu. Itu pengaruh antara khitan dengan tidak di khitan. Baru setelah itu, nah nanti mungkin next ya. Kalau Ali radhiyallahu an berkata apa? Anak usia 0 sampai 7 tahun, jadikan dia seorang raja. Diservis. Mama susu mama, dibuatkan susu. Mama pipis mama, temani ke kamar mandi. Mama aku mau itu, diservis 0 sampai 7 tahun. Dia sebagai raja, kita penasehatnya begitu. Diservis anak. Mengapa? Karena umur 0 sampai 7 tahun sel otaknya belum nyambung. Nanti 7 tahun baru sel otaknya nyambung. Kalau udah nyambung, agak nyambung lah diajak bicara. Kalau belum umur 7 tahun, terkadang kita harus berkali-kali bilang, nah mama kan udah bilang makan pakai tangan kanan. Nah, aduh mama harus ngomong berapa kali lagi. Memang harus diulang-ulang. Jadi ibu itu nggak boleh mengeluh capek. Karena memang kerjaannya itu. Kalau jadi ibu pendiam, nggak ngomong-ngomong, anak kita kan jadi pendiam. Makanya ibu itu dikasih sama Allah dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Sementara bapak-bapak hanya 7.000 saja. Kenapa? Dia lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Sementara emak-emak, ibu-ibu banyak bicara daripada bekerja. Kalaupun dia bekerja multitasking, semuanya, tapi ngomel, masak sambil ngomel, ngepel sambil ngomel, gendong-gendong sambil ngomel, itu mulutnya tetap berbicara. Mengapa? Karena kalau dia nggak bicara, itu urusan nggak selesai. Nah, mandi sambil ngepel, mandi ya, itu multitasking itu. Nanti lagi kita gitu ya, disitulah pahala seorang ibu besar. Dan mengapa derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Bayangkan 3 tingkat. Mengapa 3 tingkat? Mengandung kita yang melakukan ketika suami tidak mampu mengandung. Melahirkan, kita melahirkan, suami tidak mampu melahirkan. Ketiga, menyusui ketika suami tidak mampu menyusui anaknya. Makanya kalau anak kalau kita pergi, anak selalu nanya, Mama pulang kapan? Mama pulang kapan? Indahnya ditanya Mama pulang kapan. Dia rindu dengan kehadiran kita. Dan kehadiran kita dinantikan. Ketika misalnya kita pergi, dia, Mama aku ikut. Dia pengen nangis. Betapa dia ingin berada di samping kita terlebih selalu. Ingin di samping kita selalu. Bayangkan kalau kita terbalik. Kita mau pergi, Mama mau pergi, asik. Mama pergi, dia tenang. Ada apa dengan kita? Atau ketika kita datang, lah kok mama udah pulang sih? Ada apa dengan kita? Jangan sampai kita dibuat cemburu. Ketika mbaknya pulang kampung, dia nangis 3 hari 3 malam. Sementara kita pergi, dia tidak menangisi kita. Perlu kita cemburu. Maka ketika kita jadi ibu, lisan kita harus dijaga. 0 sampai 7, kata Ali, jadikan dia sebagai raja. Baru 7 tahun berikutnya, jadikan dia seperti tentara atau tawanan, dididik disiplin. Diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan menutup aurat. Nina, kayak jilbab pakai mama Nina nih, pakai jilbab. Sholat aja sholat. Walaupun sholatnya masih acak-acak, lari-larian, nggak apa-apa. Nah, kita bantu itu yuk, kita bantu pengemis itu yuk. Nah, kita kirim ke tetangga, ke rumah nenek, kita latih itu semua. Sampai dia terbiasa. Nanti 7 tahun kedua meletakkan sendalnya sendiri, meletakkan baju kotornya sendiri, meletakkan itu semua. Dididik disiplin. Waktunya sholat harus sholat, waktunya puasa harus puasa. Sampai dia masa murahakoh umur 10 tahun. Umur 10 tahun masa murahakoh. Nah, nanti setelah murahakoh, kita bilang, Mama boleh mukul loh nak, kalau umur 10 tahun nggak sholat, Mama boleh mukul loh. Aduh, aku baru 8 tahun, berarti nggak boleh kan, Mah? Nggak boleh, kamu masih 8 tahun, nggak akan Mama pukul. Pukulannya pun pukulan sayang. Pukulan
bukan pukulan dendam, bukan pukulan lelah, bukan pukulan marah. Makanya, waduh nanti mama cubit nih, tapi cubitnya dia tahu sayang, tahu kita mukulnya mukul sayang dan begitu seterusnya. Ya. Baru usia 7 tahun selanjutnya, jadikan dia seperti sahabat kita. Jadi 7 tahun pertama sebagai raja, 7 tahun kedua sebagai tawanan atau tentara, dan 7 tahun berikutnya dia seperti sahabat kita yang kita ajak bicara. Kita minta dia mengambil keputusan, dan jangan lupa doa di tahapan-tahapan ini. Insya Allah Allah berkahi. Baik, nggak terasa jam 2 sudah. Sepertinya ada settingan banyak ini untuk pertanyaan tambahan atau pengulangan. Mungkin Mbak Putri bisa bantu dibacakan. Baik, baik. Jazakillah khairan, Umi. Tadi penjelasannya, Masya Allah, Alhamdulillah, sangat menarik dan tentunya membuka wawasan juga. Dan ini, Masya Allah, pertanyaannya juga banyak banget yang masuk ya bertubi-tubi nih. Tapi insya Allah ya, karena tentunya kayaknya juga nggak bisa semuanya dibacain. Jadi kita perlahan-perlahan nih ya, insya Allah. Kalau waktunya cukup, kita bisa bacain semuanya. Tapi kalau waktunya nggak cukup, yang terpilih aja nih ya. Oke, yang pertama nih dari hamba Allah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Bagaimana caranya ya saya agar bisa mengajak anak untuk sholat? Karena setiap kali diajak sholat, dia selalu jawab, ayah aja nggak sholat. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Padahal ke suami juga sudah sering mengingatkan. Langsung aja ya Mbak Putri. Langsung aja. Oke. Masya Allah ya, kalau ayahnya nggak sholat, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama nih, kita udah pakai mukena dulu. Nak, sholat yuk sama mama yuk. Gitu. Sholat, kita ajak sholat. Kita pertontonkan, ada kan YouTube yang bagaimana cara anak sholat. Nah, anak ini udah bisa sholat ya nak ya. Gitu. Kita ajarkan saja, kenalkan dia sholat sama kita. Terus sama kita. Kalau misalnya gini, ayah aja nggak sholat. Kan sholat bukan perintah ayah. Sholat itu perintah Allah. Kalau misalnya kita dapat hadiah dari mama atau dari bunda atau dari kakek, kita bilang apa? Bilang terima kasih. Kita pun dikasih rezeki sama Allah, dikasih sehat sama Allah. Cara berterima kasih sama Allah itu sholat. Nah, jadi kalau ayah tidak sholat, berarti ayah tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Begitu. Biasanya ayah atau suami kita, kalau kita yang menyampaikan, oh itu dia marah. Tapi kalau anak yang menyampaikan, dia terbuka. Ayah sholat dong ya, ayah harus terima kasih sama Allah tahu ya, misalnya gitu. Justru bisa lewat anak itu. Maka kita kenalkan saja. Kita sholat ke masjid misalnya. Mau tidak mau perjuangan kita harus lebih keras. Kita ke masjid, sholatnya di masjid, bawa anak kita. Nanti di masjid dia akan melihat ya, betapa banyaknya bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan yang sholat. Artinya apa? Kalau ayah belum sholat, kita doakan ya nak. Tetapi tidak menyalahkan ayah. Kita doakan ya nak. Alhamdulillah kita orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Makanya kita sholat. Doakan ayah ya nak. Biar ayah pun pandai berterima kasih kepada Allah dengan sholat. Begitu. Jadi kita double job berarti. Kita tuntun. Berapa banyak teman-teman kebetulan ya suaminya nggak sholat. Jadi dia yang setiap subuh itu dia udah pakai mukena, dia tuntun anaknya ke masjid, tuntun salat subuh di masjid, dibangunkan zuhur, nah ayo kita ke masjid lagi. Ke masjid itu sesuatu yang menggembirakan untuk anak-anak. Biar awalnya dia main ketemu sama teman-temannya, tapi lambat laun dia akan merasakan kenikmatan dan ketenangan ketika berada di masjid. Nggak apa-apa dia tidak melihat ayahnya, tetapi melihat ayah-ayah di masjid sana yang sholat di masjid. Makanya dari awal, kalau sudah usia belasan, baru diajak sholat, itu agak repot. Kenapa? Dia sudah ada isinya di sini, bahwa tidak sholat nggak apa-apa. Tapi kalau dari kecil dikenalkan masjid, gitu ya, apalagi rumah, ini paling bagus rumah dekat masjid. Jadi telinganya itu terdengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Telinganya terbiasa mendengarkan itu. Jangan lupa doakan dan sebut nama suami. Syukur-syukur bilang, Mas, anak kita sudah besar. Dia buah cinta kita. Dia butuh keteladanan dari Mas. Kita sama-sama oke kalau ego kamu nggak sholat,
mungkin kalau itu dosamu nggak apa-apa, tapi demi anak kita agar dia menjadi anak yang soleh, agar dia menjadi anak yang pandai berterima kasih kepada Allah. Tolonglah Mas, tolong, misalnya begitu. Sebut nama suami kita dan jangan lupa di lobi juga suami kita agar bisa sama-sama ke masjid. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Umi. Ya, yang kuat ya teman-teman yang mungkin juga lagi mengalami hal yang sama. Insya Allah jika kita terus berdoa dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Amin. yang kedua dari Anita Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur atau banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat nanti. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang Allah uji dengan belum mendapat keturunan? Apakah tidak termasuk yang Rasulullah banggakan? Qadarullah wa masyafa. Qadarullah wa masya'afala. Kami sudah 5,5 tahun menikah dan belum memiliki keturunan. Mohon doanya Ustazah, jazakillah khairan katsir. Iya, Amin. Tadi sudah saya singgung ya, kalau takdir kita itu sudah ditentukan di dalam kandungan ketika kita berumur 4 bulan. Jadi saat kita berumur 4 bulan di rahim ibunda kita, Allah sudah tentukan apanya? Tentukan bikat birizkihi, rizkinya, kemudian ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, amsakiyun au sa'id, nasibnya. Jadi kita nggak pernah tahu, sebetulnya mungkin kita nggak ada masalah, suami kita nggak ada masalah gitu ya, tetapi memang Allah belum kirimkan, belum titipkan amanah, jalani saja dulu. Sambil apa? Doa yang banyak. Kemudian kan duit, usaha. Salah satu usaha yang paling mudah ya, itu diantaranya itu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari berturut-turut tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan ketika puasa Ayyamul Bid itu jangan melakukan hubungan intim selama 3 hari. Jadi suami istri sama-sama puasa, setelah puasa kemudian tidak melakukan hubungan intim selama 3 hari ini. Baru selesai 3 hari mereka melakukan hubungan intim, insya Allah subur. Bulan ini enggak, bulan berikutnya Ayyamul Bid lagi, bulan berikutnya Ayyamul Bid lagi, begitu seterusnya. Syukur-syukur jika dia punya rezeki untuk umroh bersama. Saat umroh bersama, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, dia detox, mengeluarkan racun dari tubuh kita. Kemudian makan kurma muda, atau bisa titip kurma muda ya kalau umroh atau haji gitu. Itu insya Allah nyuburin kurma muda ya, dua-duanya makan bareng-bareng suami istri. Terus ini sudah tidak ada, jika ada rezeki bisa insem atau bayi tabung gitu ya. Saya ingat Kia itu sempat waktu kita buka bersama sama Kia, Saskia Sungkar ya. Saskia Sungkar, Umi doain dong aku berapa sih Kia, baru berapa tahun, udah 7 kalau nggak salah gitu. Iya. Pegang-pegang perutnya, belum dari Kia ya, umroh dulu deh. Iya aku udah umroh Umi gitu sama Irwan gitu kan. Terus insem sampai ke bayi tabung ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau usaha maksimal itu, bahasa gampangnya, usaha maksimal itu 1 gelas dituangkan semuanya, itu usaha maksimal begitu. Jadi usaha sampai maksimal, kalau masih ada setengah baru dituang setengah, masih ada setengahnya lagi, itu belum maksimal. Jadi intinya duit ikhlas saja jalankannya, ya Allah memang belum gitu ya. Kemudian tawakal, tapi ada doa yang barusan dibaca di surat As-Saffat ayat 100. Coba lantunkan itu setiap sholat 5 waktu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Di surat As-Saffat ayat 100 itu doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim agar dikaruniai anak, maka akhirnya dikasih Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu melahirkannya lebih awal ketimbang Nabi Ishak. Gitu ya. Dan jangan lupa, terkadang Allah itu perlu menguji kesabaran kita dengan penantian. Penantian itu melelahkan, penantian itu terkadang menyedihkan. Apakah penantian keturunan atau penantian pangeran berkuda, itu penantian itu melelahkan.
kok Pangeran Berkuda belum kunjung tiba, sudah di penghujung 2020 misalnya. Sesungguhnya pada saat kita menanti dalam kesedihan, Allah melihat kita tetap optimis atau tidak. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, itu pesannya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetap optimis saja. Dan husnuzon bahwa tahun depan sepertinya saya diberikan keturunan. Tahun depan, yakin. Jadi kalau berdoa itu yakin, seyakin-yakinnya. Jangan diikat dengan kalimat, jika engkau berkenan ya Allah. Jadi doanya, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang soleh, yang ini. Tanpa ada, jika engkau berkenan. Itu perintah Rasulullah gitu. Jadi doa minta keturunan Robbi hablina solihin, kemudian apa ikhtiarnya tadi ya, ikhlas dijalankannya dan tawakal dengan hasilnya. Kelak, kalaupun mohon maaf, kalaupun diberikan keturunan, bisa melirik makan, keponakan diajak main ke rumah, gitu ya. Mungkin dengan memberi makan orang-orang terdekat, Allah akan mengirimkan kita keturunan, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Baik, Umi. Kalau gitu langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi jawabannya menjawab ya, Anita. Oke. Sekarang dari Halo Isma. Assalamualaikum Bu Ustazah. Mau bertanya, bagaimana cara kita bisa lebih yakin dengan pilihan kita menjadi full ibu rumah tangga? Saya masih ragu ingin resign dari pekerjaan dan total menjadi ibu rumah tangga. Support sistem di lingkungan saya seperti kedua keluarga masih menyarankan saya tetap bekerja. Namun maunya saya bisa berbakti kepada suami dan mengurus anak-anak. Terima kasih sebelumnya Bu Ustazah. Oke. Ketika menikah atau bekerja atau di rumah, pertama komunikasikan dengan suami. Suami kita tipe yang seperti apa? Kalau dia ingin, mama bekerja aja lah, karena penghasilan kita belum mencukupi. Mama kayaknya oke deh di rumah, kayaknya aku lebih tenang mama di rumah. Mama tuh cantik sekali, Masya Allah. Aku cemburu kalau mama ke kantor. Insya Allah aku ngasih uang transferan setiap bulan sekian, cukup kan? Misalnya begitu. Terus kita tuh kan perempuan kalau keluar itu menggali potensi. Nah, terus bagaimana? Pertama dikomunikasikan dengan suami. Kenapa? Izin kita sekarang ke suami, bukan ke mertua, bukan ke orang tua, bukan ke keluarga besar. Kalau mendengarkan mereka semua, telinga kita hanya dua, nggak mampu. Tapi kalau kita sediakan telinga kanan untuk bermunajat kepada Allah, kiri untuk pasangan kita, itu sudah cukup insya Allah. Kita sholat istikharah. Kita bilang sama Allah, ya Allah, jika bekerja itu baik untuk agamaku dan duniaku, mudahkan, berkahi. Tapi jika bekerja itu tidak baik untuk agamaku dan duniaku, jauhkan. Ganti dengan yang lebih baik lagi. Sampaikan kepada Allah tentang pilihan kita. Nanti tiba-tiba ada saja jawabannya. Ini sharing sedikit. Saya punya jamaah. Dia pengen banget berhenti. Pengen, aduh Umi, aku tuh pengen nggak kerja deh gitu. Saya bilang, udah sholat istikharah belum? Belum, sholatlah. Setelah sholat istikharah, komunikasikan dengan suami. Setelah sholat istikharah, dijawab sama Allah apa? Anaknya bermasalah di kampus. Anaknya bermasalah di kampus, bikin ulah yang membuat suami bilang apa? Udahlah mama gak usah kerja deh, itu anak gitu ya. Setelah sholat istikharah, langsung besoknya kata dia dibuat berita bahwa anaknya membuat ulah sehingga suami bilang, mama makanya gak usah kerja. Nah itu keluar dari lisan suami. Tiba-tiba oke, aku diskusikan dulu ya, dia ke kantor. Tiba-tiba bosnya bilang gini, Mbak gitu ya, hampir dia ya, kamu mau resign nggak gitu? Kalau kamu resign, pesangonnya gede loh. Tiba-tiba bosnya malah minta dia resign dari kantor gitu. Bukannya mensupport, udahlah, enggak, kamu nggak resign, aku usahain deh pesangon kamu lebih besar dari yang lain. Serius. Akhirnya dia tanya ke saya, Bu Fathia, terima kasih ya, saya sudah sholat istikharah dan hasilnya saya harus di rumah. Saya bilang, bagaimana? Udah Allah kasih Bu, tiba-tiba anak saya berulah, tiba-tiba gitu. Bos saya kok tiba-tiba, kamu mau resign nggak gitu. Itu kan jawaban dari Allah. Allah itu punya cara bagaimana mengabulkan sholat istikharah kita. Jadi jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Istikharah komunikasikan. Intinya suami ya, bukan keluarga besar, tapi cukup suami saja. Begitu Allah. Baik.
Oke, masih bisa ya, Umi ya? Boleh, Neng. Umi kalau aus boleh minum dulu loh, Umi. Aus Takutnya ikut. iya, takutnya dari tadi Umi, berbicara terus. Iya, Put. Aduh, Silakan Umi kalau mau minum dulu. boleh ya. Boleh dong. Oke, saya cari lagi pertanyaannya sebentar ya. Oke. Oke. Ya, ini dia dari Dea Silviani. Mhm. Assalamualaikum Bu, Punten. Dari yang pernah saya pelajari, pendidikan anak yang baik itu kerjasama suami dan istri, bukan hanya tugas istri saja. Dan yang membangun fondasi atau karakter anak itu lebih ke ayahnya. Bagaimana kiat biar ayah dan ibunya bisa memaksimalkan mendidik anak dalam pembagian peran masing-masing ayah dan ibu? Jazakillah sebelumnya, Bu. Baik. Makanya tadi di awal saya tanya, ada yang cowoknya enggak gitu. Karena yang hadir ibu-ibu semua, makanya saya berbicaranya seputar ibu saja. Kalau ada bapak-bapak atau calon ayah, saya akan adil ya menyampaikan peran ini. Jadi bukan berarti ketika saya menyampaikan ini itu tugas kita semua nih perempuan, bukan berarti itu. Jadi semua tadi sudah saya contohkan, misalnya kita ngelus-ngelus baby, kita ajak bicara, suami mendampingi kita, suami ikut nempel di paha kita, dia ikut bicara juga, nah ini ayah, nah nanti kita sholat bareng-bareng ya nak ya, nak gitu. Tetap, jadi yang ngomong, yang bicara, yang ini bukan hanya kita. Ayah, itu karakter ayah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi misalnya nih rumah, bangunannya ini, cakar-cakarnya bangunan rumah itu karakter ayah. Sementara aksesorisnya ada bangku, ada pot bunga, kelembutan, sentuhan lembut itu perannya kita. Jadi memang harus bersama-sama. Rumah kalau nggak ada cakar-cakarnya repot. Jangan pernah menganggap bahwa kita bisa mandiri dalam segala hal. Anak kita bisa kita tangani sendiri. Oh tidak bisa. Dia butuh karakter seorang ayah. Beraninya itu logika main apa. Makanya kenapa suami istri sering cekcok ya? Karena suami pakai logika, istri pakai perasaan. Suami bilang ke kita apa? Mama, makanya mikir, mah, mikir, mikir. Kita disuruh mikir sama suami. Kenapa? Karena dia pakai logika dan kita pakai perasaan. Sementara kita bilang sama suami apa? Mas, bicara pakai perasaan dong, Mas. Perasaan. Ini mainnya logika. Kita mainnya perasaan. Makanya terkadang tidak ketemu. Maka yang laki logikanya dikirimkan, kita yang perempuan perasaan kita dinaikkan, ketemu yang namanya sakinah dan bisa melakukannya berdua. Jadi bukan kewajiban kita saja, bukan kewajiban suami saja, tetapi kewajiban bersama. Jadi libatkan suami. Mas, mas, pegang deh. Kok dia gerak-gerak? Mas, mas coba deh, mas. Dipanggil. Atau misalnya, aduh kita capek ya, lelah, rebahan. Nah, suami dampingi kita, dekat kita, terus dia baca Quran. Dede, dengerin ayah baca Quran ya. Dampingi, bukan hanya kitanya. Jangan pernah merasa mandiri bahwa kita mampu semuanya. Oh, kita sangat-sangat butuh dan anak kita butuh sosok seorang ayah karena dia cakar-cakar di rumah kita itu pondasi-pondasi dari ayah. Aksesorisnya dari kita. Biar rumah cakep, hordengnya bagaimana, bunganya seperti apa, itu peran kita. Lantas bagaimana agar bisa bersama-sama? Posisikan suami sebagai suami dan posisikan diri ini sebagai istri. Istri itu asisten, jadi berdampingan mitra ya, mitra istri itu mitranya. Jadi jangan dibuat kita terlalu jauh dengan suami. Sama-sama. Bahasanya bukan lagi you and me, tapi bahasanya kita. Mas, anak kita udah besar. Mas, buah hati kita gitu. Sepertinya butuh kita. Bukan, Mas, kamu jangan ini dong. You and me udah nggak dipakai kalau kita sedang membahas anak kita. Mas, sepertinya ekonomi kita. Bukan lagi you and me, you begini, me begini. Oh tidak. Kita saling melengkapi karena suami istri seperti sepasang sendal. Sendal yang satu maju, yang satu mundur. Begitu juga sebaliknya. Dan kita bisa seperti sepasang tangan. Yang satu memakai gelang, yang satu memakai jam tangan. Misalnya,
Dua-duanya menjalankan peran, bukan seperti sepasang telinga. Yang kanan pakai anting, yang kiri mau pakai anting. Yang satu copot, yang satu harus dicopot. Bukan seperti itu. Kita berjalan bersama bagaimana mendidik anak-anak yang kuat semuanya. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat intelektualnya. Tetapi jangan lupa, semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa hargai suami. Manja, mintanya kalau sama suami bukan mendikte ya, tapi dengan merajuk. Kalau sama suami kan pahala semua. Manjanya, ngomong-ngomong pelok-pelok, cadel-cadel sama suami tuh pahala semua. Kalau sama suami orang nggak boleh. Jadi nggak boleh lenje-lenje suaranya sama suami orang ya. Ngomong sakit jadi atit, makasih jadi maaci, ya itu nggak boleh. Tapi kalau sama suami mau ngirim apa saja, mau cadel-cadel, mau lenje-lenje silahkan, begitu ya. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita. Wallahu a'lam. Baik, Umi, memang nggak bisa sendiri, dan maksudnya di sini adalah ya tetap harus berkolaborasi gitu ya, ayah dan bunda tuh sama-sama punya perannya masing-masing dalam didik anak gitu ya. Oke, satu lagi ya Ustazah ya. Boleh, Neng. Oke, ini dari Amarilis. Assalamualaikum Ustazah. Salah. Izin bertanya, bagaimana menata diri agar mampu menjadi ibu soleha bagi anak-anaknya? Ini udah ibu-ibu soleha dan calon ibu soleha ini, Masya Allah. Dengan ikut kajian ini juga dalam rangka ya perjalanan gitu ya Umi ya. Betul, Masya Allah. Jadi kalau parameternya wanita soleha itu seperti apa sih gitu ya? Parameternya ketika dia mengikuti apa yang Allah mau dan bukan yang dia mau. Allah maunya gimana nih gitu misalnya. Katakanlah ciri-ciri wanita soleha misalnya ya, dia ciri-cirinya ya menyenangkan bila dipandang, kemudian taat jika perintah, menjaga kehormatan dan harta suami ketika tidak ada suami. Ketika Rasul menyampaikan itu, oh kita sedang belajar ke sana. Yang Allah mau bagaimana, yang Rasulullah ajarkan seperti apa, kita sedang menuju ke sana. Bukan yang kita mau. Saya maunya begini, Mas. Bukan itu. Papa saya tuh maunya begini, mama tuh maunya begini. Bukan yang kita mau, tapi yang Allah dan Rasulnya mau. Kalau kemauan suami sesuai dengan Allah dan Rasul, kita ikuti. Tapi ketika suami maunya mau sesuatu yang melanggar Allah dan Rasul, oh nggak ada kalimat taat. Maka la ta'ata fi makhlukin la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk selama maksiat kepada pencipta, kepada Allah. Jadi parameternya yang Allah mau. Kita sedang belajar nih. Allah maunya kita tutup aurat gitu ya. Oh Allah maunya tutup aurat. Oke, asik kita lakukan. Oh Allah maunya kita menjadi istri yang baik di surat An-Nisa ayat 34 ya. Fasalihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang soleha ada yang taat kepada Allah, pada suami, menjaga kehormatan diri, begitu ya. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Jadi ketika kita mampu menjaga kehormatan itu karena Allah menjaga kita. Wanita itu seperti apa ya? Dia seperti perhiasan, seperti berlian. Perempuan itu seperti berlian. Kalau tertimpa itu malah penasaran. Jadi, berliannya Masya Allah keren banget. Berlian kan begitu. Tapi kalau diumbar, terbuka, malah mungkin nilainya tidak terlalu mahal ya. Kenapa? Udah di gitu. Maka ketika Allah melihat kita punya etikat baik, ingin ada perubahan, terutama di 2021 ya buat kita semuanya. Saya, adik-adik semuanya, ingin sekali 2021 lebih baik daripada 2020. Penampilan kita, tutur kata kita, pergaulan kita, gitu kan. Mengapa al-muhajir man hajar manahallahu anhu? Yang disebut orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Kita sedang belajar. Yang pacaran, nggak usah pacaran. Cari suami aja. Ta'aruf lebih indah daripada pacaran. Seperangkat mahar lebih indah daripada setangkai mawar. Jadi kalau ada yang mau bawa mahar, itu lebih indah ketimbang setangkai mawar. Begitu juga seperangkat sholat dan akad itu lebih indah daripada sebungkus coklat gitu ya. Jadi kita sedang belajar bagaimana, saya pengennya nikah aja Mas, gak mau pacaran.
Terus kalau sudah punya pacar bagaimana? Tinggal ditanya saja. Kira-kira kita kapan nikah nih, Mas? Kakak, kita kapan nikah? Kalau dia jawabnya May, maybe no, maybe yes. Dah cut saja gitu ya. Kenapa? Dia nggak punya niat baik untuk menikahi kita. Tapi kalau Mas, kamu nyari istri atau nyari pacar? Oh, saya nyari istri. Kapan saya bisa ketemu orang tua kamu? Yes, itu laki-laki banget. Kapan kan saya bisa ketemu orang tua kamu? Kita tentukan tanggalnya ya. Biasanya kita agak gimana gitu ya. Aduh, Masya Allah bahagia sekali jika ada kalimat meminang gitu ya. Aku ingin melamarmu. Nah itu Masya Allah. Jadi belajar aja, sama-sama belajar. Saya masih tetap belajar bagaimana mengikuti apa yang Allah mau. Yang Allah mau apa sih? Kita lagi belajar. Mudah-mudahan semuanya jadi wanita solehah ya. Insya Allah. Anak solehah, istri solehah, dan ibu solehah. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustazah. Baik. Sama-sama. Baik, ini terakhir ya Umi ya. Siap. Oke, ini dari Kartika Juni ya, dari Kartika Juni. Ini ada pertanyaannya, sebentar. Oke. Assalamualaikum Bu Ustazah, bagaimana caranya agar seorang perempuan yang akan menikah tidak merasa khawatir dengan kehidupan berkeluarga, mendidik anak-anaknya kelak, kesabarannya kelak saat berkeluarga dan lain-lain. Karena merasa trauma atau takut melihat pengalaman-pengalaman berkeluarga dan parenting di sekitarnya. Gini, ketika kita sedang berada di posisi kita sekarang, yakin sekali bahwa berapa banyak orang ingin mendapatkan posisi seperti kita. Orang hidup itu harus memilih sesuatu dan menyiapkan konsekuensinya. Ketika kita masih gadis, kita begitu leluasa pergi kemana saja tanpa harus izin kepada pasangan, karena kita masih sendiri. Kita bisa ke mall, kita bisa kemana saja sesuka hati. Tetapi ketika dia pulang ke rumah atau ke kos-kosan, dia akan merasakan kekosongan. Nanti setelah menikah, dia mendapatkan pasangan, tetapi kenikmatan jalan-jalannya dikurangi. Aduh, nggak bisa kayak dulu lagi nih ya, nggak bisa jalan-jalan. Nanti dia punya anak, ketika dia punya anak, kenikmatan tidurnya pun dikurangi. Tetapi semua proses itu harus kita jalani. Maka aja bagi amril mukmin, istimewa perilaku orang-orang beriman. Apa keistimewaannya? Jika diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan jika diberikan ujian dia bersabar. Dia tidak akan pernah mencari pintu yang ketiga, yaitu mengeluh. Mengapa? Karena dia yakin apa yang dia alami dan apa yang dia gapai itu ingin sekali digapai oleh orang lain. Jadi kita jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Tugas kita bagaimana rumput kita tuh hijau, sehingga orang tergiur melihat rumput kita. Semua orang menginginkan apa yang kita dapatkan. Kalau kita sendiri, orang ingin seperti kita. Mbak enak banget ya sendiri kemana-mana bebas. Ketika kita menikah, orang mengatakan, Mbak enak banget ya udah nikah. Gitu kan? Ketika kita punya anak, Mbak lucu banget sih anaknya, ya Allah saya pengen deh punya anak. Betapa banyak orang ingin berada di posisi seperti kita. Kenapa kita ingin melepaskannya? Kalau ujian, apapun posisi dan status kita, ujian nggak akan berhenti. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau tempatnya cucian, namanya laundry. Nggak mungkin hidup itu tanpa ujian, nggak mungkin. Yang menjadi masalah, kita siap gak menghadapi ujian-ujian itu. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian dan dia mempersiapkannya. Dan orang yang sedih dan sengsara adalah dia nggak tahu kalau dunia ini tempat ujian dan dia tidak mempersiapkannya. Jadi yakin bahwa apa yang kita genggam, apa yang kita dapatkan, apa status kita saat ini, sesungguhnya banyak sekali orang yang mendambakan posisi seperti kita. Kenapa kita harus lepaskan? Kenapa kita harus mengeluh? Dan kita yakin bahwa ujian-ujian Allah itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi intinya syukur, sabar. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Justru syukur yang membuat kita bahagia. Sabar itu sebagai bekal. Jangan pas ada ujian baru bersabar. Justru sabaran itu, dengan kesabaran itu justru kita mampu menghadapi ujian-ujian Allah. Begitu, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tanya jawabnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada
Umi yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang Masya Allah sangat membuka mata, membuka hati, membuka pikiran, dan semoga memang bisa langsung kita aplikasikan juga gitu kan di kehidupan sehari-hari, kita langsung amalkan gitu ya, dan insya Allah ya dengan doa tadi ya, doa yang banyak, ikhlas menjalankan dan tawakal dalam hasilnya, insya Allah kita bisa menjadi pribadi muslim yang kuat, yang solehah gitu ya, dan yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah memang petunjuk kehidupan kita di dunia gitu ya Umi ya. Betul, betul. Baik, kalau begitu saya sekarang nih Umi, kita mau sebutkan 4 penanya terbaik yang akan diberikan hadiah hampers dari Ria Miranda. Oke. Ya, yang saya sebutkan berarti itu nanti harus memberikan alamat ya kepada tim panitia HC. Oke, yang pertama itu yang mendapatkan hadiah hampers dari Ria Miranda ada Dea Silviani, Masya Allah, barakallah. terus ada Kartika Juni, Masya Allah, barakallah. terus ada Halo Isma, dan juga tadi hamba Allah ya yang tidak disebutkan namanya pasti, tapi tahu kan kamu siapa yang tidak disebutkan namanya di awal itu ya, pertanyaan pertama banget gitu. Nah, silakan dijapri langsung oleh tim HC, dan mungkin boleh apa namanya teman-teman juga kasih alamatnya nanti setelah dijapri oleh tim HC ya gitu. Jadi selamat, itu 4 penanya terbaik mendapatkan hampers dari Ria Miranda seperti itu. Aduh, rasanya tuh kalau sama Umi tuh pengennya tuh lebih daripada ini gitu loh ngobrolnya ya, gimana ya, masih banyak banget pertanyaannya sebenarnya Umi. Mungkin kalau ada jamaah di sini, teman-teman hijabers yang mau nanya langsung ke Umi, bisa hubungin kemana nih Umi? Bisa ke WA, tim hijabers punya kan ya, atau DM, tapi kalau DM itu numpuk banyak sekali ya, jadi chattingan di DM mohon maaf banget, yang DM ini udah nggak tahu berapa hari, berapa pekan belum saya jawab karena numpuk ya, banyak sekali yang DM. Boleh nanti di follow IG aja, di follow di IG, boleh di DM atau di chat WA insya Allah. Ya, dan tapi tentunya kita masih ada sesi lagi minggu depan kan sama Umi. Makanya nih buat teman-teman di sini yang belum kedapatan bertanya, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi sama Umi. Kita doakan guru kita Umi Fatia ini sehat-sehat terus ya, selalu dalam bersalah, agar bisa ketemu lagi sama kita minggu depan di tanggal 26 Desember ya Umi ya. Hari libur ya, keren, tetap ngaji, coba Masya Allah. Harus Umi, karena kita kan kadang-kadang ini ya naik turun gitu. Kan turun, jadi harus dipaksain. Iya benar ya, Masya Allah. Ini pengurusnya ini pahala yang luar biasa ini, bisa menyatukan hati dengan pertemuan seperti ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Umi, mungkin terakhir sebagai penutup, Umi mau memberikan bukan informasi kok jadi informasi, memberikan petuah-petuah lagi sama kami ini yang fakir ilmu gitu, sekalian penutup kajian kita pada sore hari ini ya Umi ya, silakan. Baik, alhamdulillah seluruh acara sudah kita selesaikan, sudah kita tunaikan, dan sebagai penutup mudah-mudahan kita termasuk wanita-wanita pilihan Allah. Jadi apapun posisi kita, apapun status kita, yang pertama adalah tingkatkan rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku akan aku tambah. Ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lain, mungkin kenikmatan berumah tangga, mungkin kenikmatan kesendiriannya, mungkin kenikmatan dalam mendidik anak-anaknya. Maka rasa nikmat itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka bersyukur dengan nikmat yang ada dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Mengapa? Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Dan Allah sudah mencocokkan ujian yang cocok untuk kita apa? Sudah menyesuaikan ujian yang cocok untuk kita apa? Maka pesan Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu lari kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan semoga teman-teman yang join dalam kajian hari ini selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu apakah berikutnya
Dan semoga yang sendiri mendapatkan status yang berbeda ya, sudah menikah dalam waktu dekat ini. Dan yang sudah berumah tangga diberikan keturunan, diberikan rumah tangga yang sakinah, semoga kita semua berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup kita baca Al-Fatihah sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan di tahun 2021 akan Allah kabulkan. Dan yang terpenting oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita dengan kondisi yang sangat baik, di tempat yang baik, sedang melakukan hal-hal yang terbaik. Itu saja, kita tutup dengan Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wa amin. Itu saja, kesempurnaan hanya milik Allah karena Allah Maha sempurna. Kekurangan dari saya menibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi izin kita mau foto bersama dulu ya. Boleh, boleh. Ya. Oke, teman-teman hijaber boleh menyalakan videonya yang mau ikut. Silakan. Slide pertama dulu ya. Oke. Satu, 2, 3. Sebentar ya. Tunggu ya, di save dulu. Udah? Ya, udah slide 2. Slide 2 udah. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya. Tunggu ya, sebentar. Oke. Terus slide 3. Oh, ada banyak ya? Iya, ada 4 slide Umi. Ya. Oke. Ini slide ke 3. Ini terakhir slide keempat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dah. Terima kasih ada. Ya. Baik, terima kasih Umi. Melanjutkan kembali aktivitas. Mohon maaf ada saya dan perbuatan. Jazakallah khair kasiran. Iya, sama-sama ya. Pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.